Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita mulai pertemuan pertama kita berkaitan dengan mata kuliah metode penelitian sastra mengenai ihwal kesastraan. Nah, kita belajar hari ini kembali untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan sastra sebelum kita masuk pada bagaimana sih cara meneliti mengenai sastra. Nah, kita di sini flashback dulu ya, semua materi yang berkenaan dengan kesastraan. Oke, yang pertama kita mengulang kembali apakah itu sastra. Nah, menurut Welek dan Weren, sastra adalah sebuah kegiatan kreatif yang menghasilkan karya seni, yaitu sebuah karya sastra. Sastra itu tidak hanya pada estetika bahasa, tetapi lebih jauh dari estetika bahasa, yaitu sastra mengandung hal-hal baik yang digunakan oleh masyarakat sebagai pengirim pesan atau maksud tertentu yang disajikan dengan bahasa yang estetik. Sastra mengungkapkan rasa, ekspresi, dan pengalaman serta pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran moral ya atau nilai-nilai kehidupan. Di sini kita lanjut peranan karya sastra. Yang pertama, sebagai media pengirim pesan. Karya sastra digunakan oleh masyarakat untuk mengirimkan pesan atau informasi. Misalnya kita ingin mengajarkan nilai-nilai pendidikan, kita bisa menggunakan karya sastra. Contohnya, kita ingin mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan, rasa tanggung jawab, atau mungkin kejujuran itu melalui karya sastra. Ya, kita menggambarkan nilai-nilai tersebut dalam sebuah cerita. Selanjutnya, sebagai media penghiburan. Nah, ketika kita merasa jenuh, merasa sedang ada sesuatu yang membuat hati kita sedih atau membuat hati kita marah. Nah, sastra bisa menjadi hiburan agar perasaan kita lebih tenang, lebih rileks. Nah, kita bisa membaca karya sastra. Nah, selanjutnya sebagai media ekspresi. Nah, karya sastra bisa kita gunakan untuk membagikan rasa atau perasaan kita ketika kita lagi merasa bahagia, merasa senang, merasa marah. Nah, itu kita ekspresikan melalui karya sastra. Contohnya dengan menulis sebuah puisi atau menulis sebuah cerita pendek. Nah, sebagai estetika. Nah, peranan sastra sebagai estetika itu mengandung mengandung bahasa yang estetik karena sastra menggunakan media bahasa tersebut bahasa yang indah, yang estetik, yang membuat perasaan kita merasa senang, perasaan kita merasa nyaman. Baik, oke, kita lanjut pada genre sastra. Genre sastra itu jenis-jenis sastra. Yang pertama dari puisi. Puisi itu dibagi menjadi dua, puisi lama dan puisi modern. Mungkin teman-teman sudah belajar ya mengenai puisi. Puisi lama lebih terikat dari bahasanya, berbeda dengan puisi baru yang mungkin bahasanya lebih
mudah dipahami daripada puisi yang lama yang bahasanya lebih terikat tersebut. Kemudian ada drama. Drama di sini ada 9. Mungkin kalian di semester sebelumnya sudah belajar drama ya, karena di semester sebelumnya kalian sudah melakukan pentas drama. Yang pertama ada tragedi. Tragedi itu drama yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa ya, yang peristiwa penting yang mengandung unsur-unsur sebuah peristiwa yang memang sangat penting. Kemudian ada komedi, itu mengandung kelucuan ya, drama-drama yang lucu. Ada tragedi dan komedi, itu menggabungkan antara drama, tragedi, dan komedi. Kemudian ada opera. Nah, opera kita sering lihat ya di TV-TV luar negeri, itu banyak sekali opera yang diselingi dengan musik-musik. Kemudian ada melodrama, ini yang drama yang mengandung kesedihan. Ada tablo. Tablo itu merupakan drama yang mengedepankan unsur gerak di mana para pemainnya tidak mengucap suatu dialog. Kemudian ada farce, itu drama yang seperti dagelan ya, kalian tahu ya dagelan ya. Kemudian ada sendera tari. Nah, ini yang drama yang digambarkan dengan tari-tarian. Kemudian ada kolosal, ini drama yang berhubungan dengan kerajaan. Oke, kemudian ada prosa. Prosa ada 2 macam, ada prosa lama dan prosa baru. Kalau prosa lama itu berkaitan dengan hakikat atau cerita rakyat atau mite atau dongeng dan sebagainya. Kemudian prosa baru itu terdiri atas novel, cerpen, cerbung, dan sebagainya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke fungsi sastra. Yang pertama, fungsi sastra itu untuk estetika. Nah, fungsi estetika tersebut berkaitan dengan keindahan yang digunakan dalam karya sastra, berkaitan dengan bahasa-bahasa yang indah yang kita merasa senang ketika membaca dan merasa terpikat. Kemudian fungsi estetika ya, fungsi tersebut berkaitan dengan nilai-nilai moral yang diberikan oleh karya sastra melalui nasihat dan amanatnya. Kemudian ada fungsi selanjutnya yaitu fungsi didaktis. Fungsi tersebut berkaitan dengan fungsi pengajaran dalam karya sastra yang diperoleh oleh pembaca setelah membaca karya sastra, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai moralnya. Kemudian fungsi yang selanjutnya ada fungsi reflektif, yaitu fungsi yang menggambarkan kehidupan dalam karya sastra yang mencerminkan realitas sosial budaya karya sastra ketika karya sastra tersebut diciptakan. Kemudian melalui fungsi ini karya sastra dapat diketahui berkaitan dengan tradisi, kebiasaan, situasi, sejarah, pola pikir masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi rekreatif. Berkaitan dengan fungsi ini yaitu berkaitan dengan fungsi hiburan. Nah, sastra ini dapat memberikan rasa senang ketika membaca karya sastra, karena memang pembaca itu terhibur dengan dunia yang dibangun oleh sastrawan dalam karya sastra. Dalam hal ini sastra digunakan sebagai bahan bacaan untuk mengisi waktu luang sebagai media ungkapan perasaan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak materi mengenai karya sastra. Nah, ini kita sifatnya flashback dulu sebelum kita masuk ke dalam apa saja nanti yang akan kalian lakukan dalam penelitian sastra. Nah, berikut ini ada tugas untuk kalian teman-teman. Ada 2 nomor, silahkan kalian kerjakan
Ya, jangan lupa untuk diketik ya dengan format Microsoft Word. Silahkan nanti kalian kumpulkan kepada PJ kelas atau ketua kelas. Nah, dengan format tugas 1 underscore nama underscore nim. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Selamat belajar teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.